Saya Rizky Rifandi Abdul dengan NIM akhir 373. Di sini saya dari kelompok 8 kelas penyelesaian sengketa ingin menjelaskan apa itu mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui seorang atau beberapa orang atau badan, bisa disebut komisi konsiliasi, sebagai penengah yang disebut konsiliator. Konsiliator mempertemukan atau memberikan fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Kemudian, dalam tugas video yang kami buat, memiliki dua kasus. Kasus yang pertama, penyelesaian sengketa melalui mediasi, memiliki latar belakang perusahaan sejahtera sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap perusahaan Gemilang atas keterlambatan pengiriman barang sesuai kontrak yang telah disepakati. Keterlambatan ini menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan sejahtera. Kemudian kasus yang kedua, yang melakukan penyelesaian sengketa melalui proses konsiliasi, memiliki latar belakang seorang karyawan mengajukan gugatan terhadap perusahaannya atas PHK sepihak yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan tanpa alasan yang jelas. Karyawan tersebut merasa dirugikan karena tidak menerima kompensasi yang layak dan tidak ada komunikasi sebelumnya mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi mediasi hari ini. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ramadan, SHMH. Saya di sini selaku mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi ini. Dan sebelum kita mulai, kepada masing-masing pihak, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apakah pihak penggugat bersedia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, izin untuk memberikan diri dahulu. Nama saya Haikal Skavito sebagai Direktur Utama dari Perusahaan Sejahtera selaku pihak penggugat. Baik, izin untuk memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Dean Putri Amelia sebagai Direktur dari perusahaan Gemilang bersama dengan rekan saya yaitu Salsa Sibela Junianti sebagai manajer perusahaan Gemilang. Kami berdua selaku pihak tergugat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menekankan dahulu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atau putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kasus hari ini, saya akan menerangkan bahwa mediasi adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dalam perundingan dalam memenuhi kesepakatan bersama. Nah, saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini, dan saudara-saudari sekalian tidak perlu khawatir karena proses mediasi ini dijamin kerahasiaannya dan dijamin aman. Apakah semua pihak memahami dan setuju dengan proses ini? Ya, kami setuju. Ya, kami juga setuju. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Silakan bisa dimulai dari pihak mana dulu? Izin dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Kami dari Perusahaan Sejahtera merasa dirugikan karena perusahaan Gemilang terlambat mengirimkan barang sesuai jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Keterlambatan ini menyebabkan kehilangan
beberapa klien dan mengalami kerugian finansial. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pihak penggugat. Sekarang saya persilahkan dari pihak tergugat untuk memberikan tanggapannya. Baik, kami mengakui bahwa terjadi keterlambatan pengiriman. Namun hal ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali kami, seperti gangguan pada rantai pasokan dan kondisi cuaca buruk. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir suatu keterlambatan tersebut. Oh, baik. Saya mengerti posisi kedua belah pihak. Sekarang mari kita identifikasi poin-poin utama yang menjadi sumber sengketa ini. Bahwa berdasarkan pernyataan yang telah diajukan tergugat bahwa disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali, yakni gangguan pada rantai pasokan dan kondisi cuaca buruk yang mana itu dulu disebut dengan force major ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, saya mencatat beberapa poin utama. Yang pertama, keterlambatan pengiriman barang oleh perusahaan gemilang. Yang kedua, adanya kerugian finansial yang dialami perusahaan Sejahtera akibat keterlambatan tersebut. Yang ketiga, itu adanya alasan keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau force major tadi. Nah, apakah ada poin lain yang ingin ditambahkan? Kami juga ingin menambahkan bahwa tidak ada komunikasi yang jelas dari perusahaan gemilang mengenai keterlambatan ini, sehingga kami tidak dapat mengambil langkah antisipatif. Kami mohon maaf atas kurangnya komunikasi tersebut. Kami akui bahwa seharusnya kami telah proaktif dalam memberikan informasi terkait situasi yang terjadi. Terima kasih tambahan informasinya. Jadi mungkin komunikasi yang kurang efektif juga menjadi salah satu sumber permasalahan ya. Sekarang mari kita bahas solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mungkin dari perusahaan Sejahtera memiliki usulan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari pihak menggugat, apakah ada usulan solusi dari Saudara Haikal? Kami berharap perusahaan gemilang dapat memberikan kompensasi atas kerugian yang kami alami dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Oh, baiklah. Bagaimana tanggapan dari perusahaan Gemilang? Kami bersedia untuk memberikan kompensasi yang wajar. Selain itu juga kami akan meningkatkan suatu sistem komunikasi dan manajemen risiko kami untuk mencegah keterlambatan di masa depan. Baik, apakah ada usulan yang lebih spesifik mengenai bentuk kompensasi yang diharapkan? Saya persilakan kepada pihak penggugat. Kami mengusulkan kompensasi finansial sebesar 1 miliar yang mencakup kerugian langsung dan hilangnya potensi pendapatan. Kami perlu meninjau angka tersebut, namun kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai besaran kompensasi yang adil bagi kedua belah pihak. Saya sarankan kita mengambil jeda sejenak dan memberikan kesempatan agar masing-masing pihak dapat berdiskusi mengenai angka kompensasi yang realistis. Setelah itu, kita akan melanjutkan mediasi ini. Setelah mempertimbangkan, kami menawarkan kompensasi sebesar 850 juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab kami atas keterlambatan yang terjadi. Baik, terima kasih atas pertimbangannya. Apakah ada perkembangan terkait besaran kompensasi yang diusulkan dapat diterima? Angka tersebut mendekati harapan kami, namun kami juga ingin memastikan bahwa ada langkah konkret dari perusahaan Gemilang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan sistem manajemen kami dan akan menyusun protokol komunikasi yang lebih baik. Kami juga bersedia mengadakan pertemuan rutin dengan perusahaan Sejahtera untuk memastikan kelancaran kerjasama ke depannya.
mendengar komitmen dari kedua belah pihak tersebut ya. Mungkin apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan atau dibahas sebelum kita merumuskan kesepakatan akhir dari sengketa ini? Tidak ada tambahan dari kami. Kami puas dengan solusi yang telah dibahas. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan akta perdamaian ya, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul ataupun adendum apakah gugatan ini dicabut atau bersifat kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Mohon maaf terkait perbedaan hasil, terkait perbedaan klausul, apakah bisa dijelaskan lagi? Baik, saya akan jelaskan ulang ya. Eh, Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Nah, sedangkan kalau untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim, itu menjadi akta perdamaian yang sehingga bila mana salah satu pihak wan prestasi, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Berarti harus dibuka ke majelis hakim terkait sengketa tersebut, karena masih terdapat poin yang tidak dipenuhi oleh perusahaan gemilang. Iya, begitu. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah setuju? Setuju. Saudari sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan oleh Panitera Pengadilan. Jadi, saya rasa sesi mediasi ini dirasa cukup ya, karena kita sudah mendapatkan kesepakatan atas masalah keterlambatan dan kerugian finansial yang diderita oleh pihak penggugat. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup. Saya cukupkan. Semoga mediasi ini sesuai yang diharapkan dan semua proses selanjutnya bisa dimudahkan dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi antara hubungan kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi konsiliasi hari ini. Nama saya Aditya Rizky Ramadan, SMH, dan pada kali ini saya akan eh, berkapasitas sebagai konsiliator yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak. Dan kali ini saya akan memfasilitasi proses konsiliasi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana saya sebagai konsiliator akan membantu mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Apakah semua pihak memahami dan setuju dengan proses ini? Iya, saya setuju. Kami setuju. Baik, memberikan kesempatan kepada para pihak karyawan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Silakan. Terima kasih. Saya telah bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun sebagai staf administrasi. Namun, bulan lalu saya menerima surat PHK tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas sebelumnya. Saya merasa keputusan ini sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya persilahkan perwakilan perusahaan untuk memberikan tanggapannya. Dari PHK terhadap saudara Haikal, keputusan ini diambil karena adanya restrukturisasi perusahaan untuk efisien operasional. Namun kami mohon maaf jika dalam prosesnya terdapat kekurangan dalam komunikasi dan prosedur yang dijalankan. Mengerti posisi kedua belah pihak, sekarang saya akan menjelaskan poin-poin yang menjadi sumber sengketa ini. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang telah dipaparkan, saya mencatat beberapa poin utama, yakni yang pertama, adanya PHK yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas kepada karyawan. Poin kedua, tidak adanya komunikasi yang efektif antara perusahaan dan karyawan terkait keputusan PHK.
Poin ketiga, itu karyawan merasa tidak menerima kompensasi yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, apakah ada poin lain yang ingin ditambahkan dari pihak karyawan? Saya izin menambahkan bahwa PHK ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana seharusnya ada perundingan terlebih dahulu sebelum pengambil keputusan PHK. Kami memahami kekhawatiran tersebut dan mengakui bahwa ada kekurangan dalam proses yang kami jalankan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, selain masalah komunikasi dan prosedur, ada juga isu mengenai kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan ya dalam masalah ini. Sekarang mari kita bahas solusi apa ya sih yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apakah pihak karyawan memiliki usulan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya berharap perusahaan dapat memberikan kompensasi yang sesuai dengan masa kerja saya dan memastikan bahwa prosedur PHK ke depannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak perwakilan perusahaan? Kami bersedia memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur internal kami agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Apakah ada usulan yang lebih spesifik mengenai bentuk kompensasi yang diharapkan? Pihak karyawan, saya persilakan. Berdasarkan perhitungan dan analisis data yang saya lakukan, saya berhak menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kami akan memeriksa perhitungan tersebut dan akan memastikan bahwa hak-hak karyawan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, saya sarankan kita mengambil jeda sejenak agar masing-masing pihak dapat berdiskusi internal mengenai besaran kompensasi yang realistis, dan setelah itu kita akan melanjutkan konsiliasi ini. Baik, mungkin terima kasih atas ketersediaannya untuk berdiskusi. Apakah ada perkembangan terkait besaran kompensasi yang dia diusulkan? Setelah mempertimbangkan, kami menawarkan kompensasi sebesar 850 yang mencangkut uang pasongan untuk penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Angka tersebut mendekati perhitungan kami. Namun kami juga memastikan bahwa perusahaan akan memberikan surat rekomendasi yang baik bagi klien kami ya untuk membangun dan mencari pekerjaan baru. Kami bersedia memberikan surat rekomendasi tersebut dan pastinya akan memastikan bahwa proses administrasi terkait PHK ini dijelaskan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Baik, mungkin saya cukupkan ya. Semoga konsiliasi ini sesuai dengan yang diharapkan dan semoga proses selanjutnya bisa dimudahkan dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik antara hubungan kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua kasus yang kami telah buat, masing-masing kasus memiliki kesimpulannya. Kasus yang pertama mempunyai kesimpulan melalui proses mediasi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa perusahaan Gemilang akan memberikan kompensasi sebesar 850 juta kepada perusahaan Sejahtera. Selain itu, perusahaan Gemilang juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem manajemen dan komunikasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian, kesimpulan dari kasus kedua, melalui proses konsiliasi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi yang sesuai dengan masa kerja karyawan dan memastikan bahwa prosedur PHK ke depannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan surat rekomendasi yang baik untuk membantu karyawan dalam mencari pekerjaan yang baru.